Untuk menyanggah nih biasanya, Aduh. kan kalau debat itu saling sanggah ya. Iya. Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita akan menyanggah pendapat daripada lawan kita? Kelemahan sih sebenarnya. Kelemahan. Kalau maksudnya kita mencari celah pada saat pembicara memang berbicara atau mau menyampaikan argumentasinya, kita harus penuh perhatian. Nah, analisanya harus kuat sebenarnya Pak. Tapi di sini saya sebenarnya mempunyai analisa yang lemah sih Pak. Tapi bukan Gempur yang bilang ya? Iya, saya sendiri gitu ya. Analisanya harus kuat gitu, harus kayak gimana caranya saya tuh bisa menjatuhkan argumentasi dari si pembicara ini gitu Pak. Nah terkait dengan emosi nih, biasanya kan kalau debat ada istilah, kadang-kadang ada yang baper nih ya, Iya. Sehingga akhirnya kalau berbicara tentang logika, kemudian berbicara tentang tata cara berpikir, strukturnya, biasanya tata cara berpikir itu terpengaruh nih ketika emosi kita melunjak. Karena memang kebawa suasana juga Pak ya, terpengaruh. Nah ini untuk menghandle hal demikian bagaimana caranya? Ya tadi jadi kita itu harus tetap fokus. Karena memang pada saat berlangsungnya debat, itu emosi itu sebenarnya tidak bisa dihindarkan gitu, tidak bisa dicegah gitu, karena memang ke bawah suasana. Tapi gimana caranya kita harus tetap stay fokus supaya memang kita harus bisa menyampaikan argumentasi kita dan menjatuhkan lawan itu dengan tepat gitu. Karena memang tidak sembarangan Pak kalau misalkan kita mau mematahkan argumentasi lawan juga dengan harus bahasa yang sopan juga, yang tepat sasaran juga. Sopan, tidak menyinggung juga seperti itu. Pengalaman kan tadi sudah berbicara tentang lomba debat dari mulai SMA ya, di Kota Serang sampai ke provinsi sampai ke tingkat nasional. Di tingkat nasional ke Bengkulu, kemudian di Jakarta juga, sampai ke Medan, sampai seharusnya karena ada Covid ini ditunda ya, seharusnya ke Palembang. Ada beberapa lomba debat yang pernah diikuti dari tingkat tadi kota, provinsi sampai tingkat nasional. Yang paling berkesan yang mana dari lomba-lomba yang telah diikuti? Oke, kalau ngomongin yang paling berkesan sebenarnya sulit ya. Sulit karena semuanya tuh punya kesan masing-masing. Tetapi mungkin first time ya Pak ya, first time waktu pas dulu SMA gitu. Saya merasa di situ kesan saya adalah benar-benar tertarik untuk bisa menjadi orang yang pintar berargumentasi. Itu pas SMA. Pintar berargumentasi. Jadi harus menanamkan dalam diri itu, saya tuh harus benar-benar kayak bisa loh gitu berpikir secara rasional, membangun analisa yang kuat dalam pikiran saya seperti itu gitu Pak. Kesan yang paling penting adalah waktu pas SMA sebenarnya Pak, karena memang pertama kali juga, terus sampai bisa menjuarai juara 3 dan juara 1 juga gitu Pak. Dan memang ya memang itu pengalaman yang sangat berharga sih Pak untuk saya. Dan memang kalau misalkan di perkuliahan itu juga sangat berkesan Pak, karena memang namanya juga ya kayak pertama kali nasional gitu Pak ya. Pertama kali nasional, memang waktu itu juara 1 sih Pak waktu pas SMA, juara 1 Provinsi Banten. Tetapi waktu itu yang nasional jadinya dia berangkatkan 2 orang. Waktu itu tim saya 3 orang dan dua-duanya cowok, dan 2 cowok itu yang berangkat. Jadi saya juga berkesan gitu ketua Mbak pas kuliah ini bisa ke nasional, bisa kemana-mana, jalan-jalan gratis gitu ya. Jalan-jalan gratis sebenarnya. Jadi gitu. Kalau berbicara tentang debat, kemudian tadi kan terkait dengan kepercayaan diri ya. Tidak semua orang punya rasa percaya diri yang baik. Banyak orang yang memang dia pandai dalam menganalisa, pandai ketika dia melihat satu permasalahan dari berbagai perspektif. Namun tidak semua orang bisa punya rasa percaya diri ini. Untuk Yaya sendiri, cara menumbuhkan rasa percaya diri itu bagaimana? Cara menumbuhkan rasa percaya diri. Karena kan kalau debat itu harus meyakinkan, harus dengan lantang ya. Kalau misalkan percaya diri kita sudah kalah nih, masa debat kita sambil gini-gini kan, maaf lawan juri, masa kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi cara kita menumbuhkan rasa percaya diri itu bagaimana? Oke Pak, belajar, baca, sama kuasai semuanya. Belajar, baca, sama dan kuasai semampu kita. Gitu. Karena itu yang membuat kita percaya diri. Justru kemampuan kita. Ya? Dengan kita mempersiapkan itu Pak ya, misalkan bekal kayak gitu dengan saya harus baca ini, saya harus baca itu, mohon maaf Pak. Jadi kayak bener-bener meyakinkan diri kita kalau misalnya kita itu bakal bisa. Seperti itu sih Pak.
lebih ke meningkatkan kemampuan secara pribadi. Nah, kayak gitu. Ketika kemampuan sudah meningkat kepercayaan diri kepercayaan diri juga akan meningkat dan kepercayaan dari orang lain pun akan semakin meningkat ya. Dengan adanya kepercayaan dari orang lain, kita pun bisa lebih percaya diri gitu ya. Iya sih Pak, sebenarnya seperti itu. Closing statement dari seorang Yaya Khairiah nih, peserta debat dari mulai zaman sekolah sampai zaman kuliah. Dan sudah ikut dari mulai tingkat kota, kemudian provinsi sampai ke tingkat nasional. Dan itu pun karena kehokian. Tidak ada tidak, sudah terbukti karena kawan-kawan sebelum masuk lomba debat itu, sebelum menjadi peserta biasanya masing-masing peserta itu menampilkan dulu nih apa yang akan nanti menjadi mosi ya biasanya. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada seleksi dulu, tahapan seleksinya baru bisa dipastikan bahwa dia masuk atau tidak hasil seleksi tersebut. Tapi tidak bisa menafikan sih Pak, partner juga sangat mendukung. Partner sangat mendukung banget. Iya, jadi Pak yang saya rasain gitu, memang partner itu benar-benar sangat mendukung dan memang itu yang menjadi andalan kita gitu Pak. Kepercayaan diri. Bukan karena partnernya lagi di sini ya? Nah, enggak juga. Nah, nanti setelah ini kepercayaan diri gitu loh ya Pak ya. Nanti setelah ini kita coba diskusi juga dengan partnernya Yayah nih. Ada Waode Urwatun Wusko. Wusko ya. Dan sebelumnya juga kita pernah berdiskusi dengan peserta debat juga yang ikut di tingkat nasional juga dengan Yunarto waktu itu ya. Yunarto Hidayat. Nah, tadi closing statementnya. Belum ya? Closing statement belum kan? Belum. Closing statement untuk saudari Yayah nih, supaya disampaikan kepada kawan-kawan bahwa pada intinya semua orang ketika memiliki kemampuan tadi punya rasa tertantang gitu, sehingga menempa diri sampai kepada tahapan di mana kita mampu sesuai dengan proses yang kita lalui. Closing statementnya yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan. Maksudnya berkaitan tentang apa nih Pak? Maksudnya ajakan atau memang apakah itu gitu? Saya bingung closing statementnya apa ya. Boleh ajakan, boleh quotes, boleh nyatakan apa nih, misalkan ke yang di belakang layar sana Om Irban. Silakan. Aduh bingung ya saya ya. Tapi gini ya, berkaitan dengan debat hukum, apapun itu, misalkan mau debat hukum, mau 4 pilar, mau tentang moot court, misalnya peradilan semu, pokoknya apapun itu skill ya Pak ya, yang memang harus kita bangun, itu harus bersungguh-sungguh dalam diri kita, seperti bersungguh-sungguh dalam diri kita. Ya mungkin awalnya kita ikut-ikutan aja nggak apa-apa. Kalau misalkan memang belum ada ketertarikan dalam diri kita, itu ya kita bisa kayak ikut sama temen gitu, ikut ngobrol, ikut diskusi. Lama-kelamaan kita jadi kayak excited gitu sendiri. Jadi kayak wah ya menantang juga ini pembicaraan. Wah ini temanya keren nih gitu kan ya. Nah lama-lama kita greget nih, jadi greget kan Pak. Jadi greget, ikut keasah juga otak kita untuk bisa kayak rasa penasaran itu membuat kita itu tertantang ya. Tertantang dan semangat untuk bisa tahu. Karena kepo itu penting banget dalam hidup kita sebenarnya. Kepo itu penting gitu kan ya. Tapi jangan kepo yang positif ya, kepo yang positif. Jangan kepo yang kayak gimana ya Pak. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini itu harus benar-benar diyakini dengan sepenuhnya dalam diri kita kalau misalkan kita mampu gitu kan ya. Kalau misalkan ketika kepercayaan diri itu ada dalam diri kita akan bisa meningkatkan skill kita Pak. Benar sekali itu gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, ya kita gimana mau ngenalin potensi dalam diri kita, skill dalam diri kita, seperti itu. Bagaimana orang mau mempercayai kita ya? Bagaimana orang mau mempercayai kita kalau misalkan memang kita belum mempercayai diri kita sendiri. Jadi semuanya tingkatkan belajar kita, banyakin baca, banyakin juga update berita yang ya berkaitan dengan hukum, dan juga kita mau dulu dalam diri kita, mau dulu kayak gitu, dan tetap ya optimis tapi tetap rendah hati seperti itu. Jadi yang berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan tadi berkaitan dengan experience Yaya gitu soal debat hukum atau memang tentang juara, itu ya sekedar motivasi aja untuk yang mendengarkan YouTube setianya Bapak Gempur ini gitu kan ya, seperti itu.